seorang dokter lulusan Fakultas Kedokteran UGI, kemudian S2 Magister FKKMK Universitas Gadjah Mada, spesialis penyakit dalam dari Universitas Gadjah Mada, dan subspesialisasi pulmonologi di Universitas Gadjah Mada. Beliau saat ini adalah staf medik Divisi Pulmonologi Departemen Ilmu Penyakit Dalam FKKMK UGM RSUD Dr. Sarjito, dan Koordinator Pendidikan Divisi Pulmonologi Prodi Spesialis Ilmu Penyakit Dalam FKKMK UGM. Dr. Ika Krisnawati, saya persilahkan. Terima kasih kepada Dr. Farida sebagai moderator pada sesi kedua pagi hari ini. Terima kasih kepada panitia yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk membawakan materi pada pagi hari ini. Dan selamat pagi dokter sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pagi hari ini, saya mendapatkan mandat untuk membawakan bagaimana untuk improving treatment asma. Fokusnya memang pada proaktif regular dosing, tetapi di sini nanti saya akan menyampaikan tata laksana asma berdasarkan GINA. Jadi GINA 2023 sebenarnya sudah keluar, tapi dari 2019 sampai 2023 sebenarnya tidak ada perubahan yang signifikan. Jadi masih sama seperti itu. Ya, saya berangkat dari panduan tata laksana asma di sini. Mohon maaf, slide mungkin dari sana ya. Tidak berfungsi soalnya. Ya, dokter semua sudah sangat memahami. Jadi sebenarnya di sini tidak kita ulang secara teori, refreshing saja ya dok. Jadi mengenai definisi, kemudian gejala seperti itu, saya yakin dokter semua sudah sangat paham dan merupakan pasien sehari-hari. Ya, jadi sering dokter temukan dalam praktik sehari-hari. Hanya mengingatkan kembali bahwa asma itu adalah penyakit yang heterogen. Jadi memang fenotipe-nya juga ada beberapa fenotipe, manifestasi klinisnya pun juga beragam. Jadi tidak harus kita menemukan wheezing, tidak harus kita menemukan mengi untuk mendiagnosis asma seperti itu. Jadi ada standar untuk diagnosis asma. Hanya di sini yang perlu ditekankan adalah hanya mungkin yang kurang begitu diperhatikan kita sebagai klinisi adalah bahwa fenomena asma itu seperti gunung es. Jadi ya klinisi atau dokter lebih konsen untuk melihat gejala. Jadi kalau anamnesa kan hanya melihat gejala, kemudian eksaserbasi yang ditanyakan kan mesti kejadian kekambuhan akan dinilai eksaserbasinya, dan juga untuk evaluasi fungsi paru. Tetapi sebenarnya kondisi yang tidak mungkin para klinisi luput itu adalah ada fenomena inflamasi yang kontinu terus-menerus terjadi apabila asma ini tidak tercapai level kontrolnya. Basicnya adalah inflamasi kronis pada saluran napas dan adanya hiperreaktivitas bronkus. Apabila ini terus terjadi, maka akan terjadi remodeling pada saluran napas. Yang artinya kalau sudah terjadi remodeling, akan ada perubahan pada sistem sel yang sifatnya adalah permanen. Ya, jadi reversibility-nya akan menjadi lebih rendah atau menjadi tidak ada. Oleh karena itu kekambuhan asma di sini patut untuk
diperhatikan oleh dokter sekalian. Ya, ini mungkin saya agak cepat aja karena saya yakin dokter semua sudah sangat paham ya bahwa bagaimana mendiagnosis asma. Tentu saja dari anamnesa, ada sesak batuk, ada sesak nafas, disertai batuk yang biasanya adalah non-produktif dan dikeluhkan kesulitan untuk bersekutum, dada seperti tertekan. Nah, ini juga sebenarnya salah satu simptom ya, tidak harus sesak, tidak harus batuk, tetapi seperti chest tightness, jadi dada itu berat, untuk bernapas itu terasa berat atau seperti terikat seperti itu ya. Dan ini adalah sifatnya periodik, jadi bisa saja pasien akan normal, jadi activity daily living-nya itu normal, pasien tidak akan merasakan keluhan sesak nafas, bisa seperti orang normal. Ya, oleh karena itu tidak ada bukan berarti menyingkirkan diagnosis asma. Pemeriksaan penunjangnya, pemeriksaan fisik kalau tidak ada serangan tentu saja normal, parunya sonor. Ya, tetapi apabila ada tanda obstruksi, maka kalau kondisi eksaserbasi atau kekambuhan baru didapatkan simptom yang jelas dari pemeriksaan fisik ya, jadi didapatkan wheezing, seperti itu ya. Dan untuk pemeriksaan ronsen ini tidak menjadi standar. Ya, jadi artinya ronsen normal itu tidak menyingkirkan bahwa bukan asma. Jadi mungkin kemarin yang teman sejauh semua sudah mengikuti workshop asma dan workshop spirometri ya. Jadi diagnosis asma adalah dengan menggunakan spirometri, adanya reversibility test seperti itu ya, lebih dari 20% dengan spirometri post bronchodilator test. Nah, jadi tidak adanya kelainan pada ronsen tidak menyingkirkan bahwa pasien tersebut bukan suatu asma. Bisa juga dilihat pemeriksaan eosinofil, biasanya didapatkan hipereosinofilik, tetapi tidak mutlak ya, tidak harus. Kemudian uji provokasi bronkus sebenarnya sudah agak jarang ya dikerjakan karena risiko untuk terjadinya attack pada asma seperti metakolin test mungkin sudah tidak lagi dikerjakan karena kurang begitu aman untuk pasien. Nah, ini mungkin fokus pada pagi hari ini yaitu tentang maintenance dose. Jadi pengobatan asma jangka panjang dengan mencapai dosis ICS yang paling optimal dan paling tepat untuk pasien sehingga level kontrol asma bisa tercapai. Nah, ini tujuannya apa ya? Jadi tujuan PRD ini adalah proaktif regular dosing. Jadi dosis maintenance untuk terapi asma jangka panjang. Tujuannya adalah tentu saja mencapai fully control atau terkontrol penuh, ya, sehingga pasien bisa beraktivitas dengan normal. Dan kalau kontrol asma ini sudah tercapai, maka resiko eksaserbasi, limitasi saluran nafas, kemudian adanya bahkan efek samping dari terapi karena penggunaan SABA tentu saja kan akan berkurang ya, penggunaan reliever as needed tentu saja kan akan berkurang, sehingga efek samping akan berkurang. Dan tujuan akhirnya selain menurunkan resiko eksaserbasi adalah untuk menurunkan mortality. Nah, untuk level kontrol asma, dokter semua sudah sangat familiar dengan asma kontrol test ya dok ya. Jadi ada 4 item pertanyaan di sini untuk serangan setiap harinya apakah lebih dari 2 kali dalam seminggu, kemudian ada riwayat terbangun pada malam hari, penggunaan pelega 2 kali dalam seminggu, atau ada keterbatasan aktivitas fisik. Nah ini sebenarnya pertanyaan mudah karena cuma 4 poin dok. Dan ini kita kerjakan dalam praktek klinis sehari-hari untuk menentukan atau adjusting dose, apakah dosis yang diberikan, dosis ICS yang diberikan itu sudah cukup atau belum. Apakah kita harus step up kalau belum tercapai, ataukah akan di step down apabila sudah mencapai level fully control. Ya. Nah di sini nanti dokter bisa download secara free sebenarnya untuk asma control test ya. Untuk assessment, kemudian adjust dan review itu tetap harus dikerjakan ya dok. Jadi harus dicari faktor resikonya, kemudian dilihat penyakit penyerta yang mungkin akan mempengaruhi outcome terapi atau ada interaksi obat, kemudian bagaimana cara penggunaan
inhalernya, device-nya, apakah sudah sesuai atau belum. Dan tentu saja evaluasi untuk fungsi paru juga tetap harus dikerjakan. Nah, ini adalah bagian yang sebenarnya saya yakin dokter semua sudah sangat familiar untuk stepwise dari treatment asma ya. Di sini ada 2 track. Track 1 yang di atas dan track 2 yang di bawah. Track 1 ini adalah track yang merupakan pilihan. Track 2 di sini adalah alternatif. Kalau dilihat perbedaannya di sini adalah peleganya, relievernya. Kalau track 1 itu atau track yang utama itu adalah menggunakan ICS laba as needed. Ya, tetapi kalau track 2 itu adalah menggunakan SABA as needed. Jadi kalau kambuh menggunakan SABA seperti itu. Dan bedanya juga adalah di sini untuk step 1-2-nya. Untuk step 1-2, kalau pada track 1 itu masih sama ya untuk yang step 1-2. Jadi artinya kalau masih di step 1-2 masih menggunakan ICS laba as needed kalau diperlukan atau bila kambuh. Tetapi pada yang track 2 di sini pada step 2 itu sudah mulai menggunakan regular dosing ICS. Jadi artinya backbone dari treatment asma itu adalah ICS. Jadi yang perlu dokter perhatikan di sini adalah pemberian dosis ICS-nya ini apakah sudah sesuai atau belum. Apakah sudah tercapai atau belum untuk mencapai level kontrol asma. Ya di sini kan dokter akan mengenal ada dosis ICS, dosis rendah, dosis moderate, dan dosis tinggi. Ya. Nah ini sekarang dan untuk step 3, 4, 5 pada track 1 dan track 2 itu sama ya dok ya. Jadi mulai dari track 3 itu sudah menggunakan ICS laba. Yang membedakannya adalah dosis ICS-nya. Track 3 menggunakan ICS dosis rendah. Track 4, step 4 itu menggunakan ICS dosisnya adalah moderate. Dan step 5 adalah dosis tinggi. Tetapi pada yang step 5 itu sudah mulai dilihat, karena ini kan sudah step yang terakhir ya dari treatment asma. Jadi harus dilihat lagi fenotype-nya, dilihat lagi apakah pasien ini kalau masih uncontrol dengan treatment ICS high dose, dilihat apakah pasien tersebut ada resiko fenotype dengan atopi yang berat. Jadi ada hyper IgE. Seperti itu. Jadi bisa diperiksa IgE ya, tapi ini tidak masuk BPJS ya dok ya. Jadi bisa ditawarkan ya untuk pemeriksaan IgE, bisa diberikan anti IgE seperti itu, atau diberikan montelukast ya, anti leukotrien seperti itu juga ada tempatnya di step 5 ini. Ya. Nah kemudian mungkin karena dari tadi saya berbicara tentang proaktif regular dosing. Apa sih sebenarnya proaktif regular dosing? Untuk modalitas terapi dan panduan tata laksana ada di bagian yang Ginaib tadi ya dok ya, yang track 1 dan track 2. Ya, jadi proaktif regular dosing atau dosis jangka panjang, asma jangka panjang adalah strategi para klinisi untuk melihat atau memastikan apakah treatment yang diberikan sudah mencapai level kontrol yang penuh, jadi fully control. Kalau belum, dokter harus mencari dosis ICS sampai yang sesuai atau yang dibutuhkan dengan oleh pasien tersebut. Dan kalau sudah tercapai, maka dosis tersebut akan dipertahankan. Ya. Jadi kalau dosis tersebut bisa dicapai, tentu saja otomatis kebutuhan untuk reliever seperti penggunaan SABA as needed tentu saja akan berkurang. Nah kalau di sini bisa kita lihat skemanya, ini penelitian dari salah satu farmasi ya, tentang pemberian PRD atau proaktif regular dosing ICS, bahwa dalam 2 bulan pertama itu bisa terjadi gejala malam hari bisa menghilang, kemudian 4 bulan kemudian itu bisa FEV1-nya bisa membaik, 6 bulan kemudian dalam setengah tahun itu sudah ada perbaikan fungsi paru. Dan diharapkan
pada 1 tahun paling tidak itu sudah akan bisa menekan terjadinya airway responsif. Nah, ini adalah alasan mengapa sih kok metode PRD ini sangat diperlukan. Ya, jadi dasar atau faktor yang mendasari dari penyakit asma ini adalah inflamasi yang kronis dan terus-menerus ya. Tentu saja dengan ada inflamasi kronis akan terjadi hiperaktivitas pada bronkus dan tentu saja akan terjadi bronkokonstriksi. Inilah yang akan menimbulkan simptom. Jadi selama ini dokter hanya berpatokan terhadap simptom. Jadi lupa bahwa inflamasinya ini masih ongoing ya terus ya. Nah, kalau simptom itu sudah muncul dan hanya fokus pada simptom diberikan hanya bronkodilator, maka efek inflamasi ini tidak akan bisa tercapai dengan baik. Oleh karena itu, PRD ini adalah metode untuk fokus kepada penekanan inflamasi. Ya, sehingga kalau gejalanya berkurang, eksaserbasi akan berkurang, dan tentu saja resiko remodeling ini akan bisa dihambat atau tidak terjadi. Nah, di sini dari studi yang dikerjakan terkait dengan metode PRD bahwa ternyata dengan menggunakan metode PRD ini 70% itu bisa terkontrol, Dok. Dan hanya 25% tidak terkontrol. Ya. Dan juga kalau dilihat probability dari penggunaan metode proactive regular dosing, di sini dengan menggunakan ICS LABA, ternyata kebutuhan SABA itu akan sangat menurun dan bisa dilihat outcome-nya 5 dari 7 pasien ini bisa bebas gejala. Kan hampir sudah 80% ya dok ya. 6 dari 7 itu sudah 90% bebas lega, jadi tidak menggunakan SABA. Nah, ini mungkin bagian yang penting di sini ya dok ya, bahwa pemberian steroid inhalasi itu juga kalau dosisnya sangat tinggi dan penggunaan jangka panjang, karena kalau asma kan terapinya jangka panjang ya dok ya, jadi ada efek kumulatif dos. Nah, di sini akan bisa berdampak terhadap supresi dari kortisol. Kalau dilihat dari bagan ini kan ada 4 bagan ya dok ya, jadi bagan yang untuk yang garis vertikal ini adalah efek dari bronkoprotektor atau bronkoproteksi. Dan untuk garis yang horizontal ini adalah efek supresi kortisol. Kalau yang terbaik ini adalah yang di atas dok. Jadi kalau efek bronkoproteksinya tinggi ada di garis yang biru. Sementara kalau yang di kuning ini bronkoproteksinya rendah. Dan kalau dari efek penekanan supresi kortisol ini bisa dilihat dari garis yang di tengah-tengah garis horizontal ini. Yang terbaik adalah yang paling kiri atas. Jadi bronkoproteksinya tinggi, tetapi efek supresi kortisolnya rendah. Ya, di sini bisa dilihat bahwa fluticasone itu memiliki, tapi di sini adalah dosis rendah ya, memiliki efek yang cukup baik. Ya, jadi dosis rendah saja sudah bisa memberikan efek bronkoproteksi yang optimal dengan efek supresi kortisolnya yang rendah. Tetapi kalau semakin tinggi dosisnya, jadi yang biru ini, yang di sebelah kanan ini, dosisnya kalau dinaikkan, ya dosisnya naik, jadi dosis moderate to berat ya, high dose, itu akan lebih tinggi resiko untuk supresi kortisolnya. Tetapi kalau dilihat dibandingkan dengan budesonide, di sini fluticasone tetap lebih rendah untuk resiko supresi dari kortisol. Nah, ini juga masih menjelaskan bagan yang tadi. Jadi, kalau dilihat di antara ICS itu mana sih yang paling baik? Mana sih yang paling kecil resiko untuk supresi dari kortisol? Di sini dengan mengukur dari AMP ya. Di sini bisa dilihat bahwa yang paling tinggi efek bronkoproteksinya, jadi bronkoproteksi itu dilihat diukur dari AMP. Nah, di sini bahwa yang untuk fluticasone furoate itu adalah sebenarnya yang paling tinggi efek bronkoproteksi, diikuti dengan fluticasone propionate yang paling bawah ini budesonide. Nah, tetapi untuk efek kortisol, supresi kortisolnya di sini, budesonide ini lebih tinggi ya dibandingkan golongan fluticasone. Nah, di sini juga sebenarnya dokter bisa keputusan untuk memilih
selain disesuaikan dengan kondisi pasien, kemudian kemampuan atau compliance pasien untuk menggunakan device mana yang paling mudah untuk diberikan kepada pasien. Selain itu adalah hal-hal seperti yang saya sampaikan tadi. Dan di sini bagan ini hanya menunjukkan saja bahwa kombinasi dari ICS laba dengan metode PRD pada sediaan yang berisi dari fluticasone propionat di sini memiliki efek manfaat yang lebih baik dibandingkan dengan risiko. Risiko ini tadi adalah supresi kortisol itu tadi. Ya, jadi kalau ICS-nya kita bisa mencapai dosis yang optimal, maka otomatis kebutuhan terhadap SABA berkurang. Kalau dilihat di sini tanpa ICS, maka pasien akan terus atau lebih frekuen atau lebih sering menggunakan SABA. Ya, tetapi apabila ICS-nya di sini dosisnya optimal, maka penggunaan SABA akan menjadi lebih jarang atau bisa tanpa SABA sama sekali. Ya, kesimpulan akhir dari presentasi saya pagi ini adalah metode proaktif regular dosing untuk mencari dosis steroid yang paling optimal yang dibutuhkan pasien untuk mencapai level kontrol asma penuh itu adalah metode yang dapat menekan risiko eksaserbasi dan bisa mengatasi yang utama adalah inflamasi. Sehingga metode PRD sendiri itu akan mengurangi kebutuhan terhadap SABA. Dan untuk fluticasone di sini sendiri memiliki efek bronkoproteksi yang optimal, ya sekitar 85% dengan aktivitas sistemik terutama yang dinilai di sini adalah supresi kortisol yang lebih rendah. Dan penggunaan ICS laba secara regular maintenance dengan dosis yang optimal di sini sangat diperlukan untuk mengurangi atau mengontrol gejala, menekan risiko eksaserbasi sehingga tentu saja akan mengurangi risiko kematian. Ya, demikian presentasi dari saya. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator, Dr. Farida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Ika untuk paparannya yang sangat jelas. Saya mengundang Dr. Thomas Handoyo untuk memberikan atau membawakan makalah tentang manajemen COPD. ICS role in COPD management based on goal. Paling baru ya, 2023. Sebelumnya saya akan bacakan kurikulum vitae Dr.